was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lihat dulu di samping kirinya, apakah sudah rapi anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas agar maju ke depan untuk membacakan doa mau belajar. Ayo, silakan maju. Sebelum kita belajar, marilah dulu kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih kepada ananda kami. Semoga dengan membacanya belajar berdoa, semoga kita bisa mendapatkan berkahnya. Amin. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen semua ya. Dah dengarkan nama-namanya. Anisun. Ulfa. Hadir, Bu. Nah, sekarang hadir semua kan? Nggak ada yang alfa kan? Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan seterusnya, ayo berdiri semua anak-anak. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lagu si kecil. Indonesia pusaka.
yaitu yang pertama membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga, memaparkan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat adalah surah yang ke-49 dalam Al-Quran yang berisi tentang etika, norma, dan adab yang harus dipatuhi oleh umat Muslim. Surat ini terdiri dari 18 ayat dan tergolong surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah. Sekarang kita membaca surah Al-Hujurat. Ibu tunjuk dulu satu orang yang akan membacakan surah Al-Hujurat. Siapa ya, si Ulfa? Baca dulu surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Ananda Ulfa yang sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya, perhatikan, Ibu akan menjelaskan, membacakan artinya. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi dari arti surah Al-Hujurat ini anak-anak, bahwasanya kita tidak boleh membeda-bedakan sesama bangsa. Contohnya, karena kan ada nanti kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, tidak boleh tidak boleh dibedakan. Nanti kalian bilang, siapa itu, si Aditi itu hitamnya dia, usah kita kawani. Tidak boleh ya, harus dikawani. Nanti siapa itu orang kaya dia, orang miskinnya dia, tidak boleh dikawani. Tidak boleh ya anak-anak. Kita walaupun dia miskin, dia kaya, kita harus tetap saling Menghargai, Bu. saling berteman. Ya. Selanjutnya perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan tafsir surah Al-Hujurat ayat 13. Ingatkan ya. Tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu yang pertama, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara suku dan suku yang lain. Di sini ada yang suku Jawa. Ada yang Jawa? Ada yang Batak?
Ada yang mandailing? Nah, walaupun berbeda sukunya, kita harus saling berteman. Tidak boleh dibeda-bedakan. Orang Jawanya dia, nanti makanannya semuanya manis. Tidak boleh, harus berteman. Kemudian yang kedua, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewatkan pengetahuannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dari tafsir tersebut kita tidak boleh sombong walaupun kamu merasa cantik, merasa ganteng, merasa pintar, ataupun merasa jelek. Tidak boleh sombong ya. Nah, sekarang kandungan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal dan harus saling mengenal ya. Yang kedua, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaannya. Dia laki-laki. Kalau laki-laki itu derajatnya tinggi, tidak Kalau perempuan itu harus disuruh-suruh, tidak ada perbedaannya ya antara laki-laki maupun perempuan. Semua manusia derajat kemanusiaannya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya yaitu apa? Ketakwaannya. Yang membedakannya itu ketakwaan. Sudah mengantuk? Ya, supaya tidak mengantuk, mari sama-sama kita menyanyikan surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, ikuti ya. Ayat 13 menerangkan surah Ayo, 1, 2, 3.
ayat 13. Nah, sekarang kerjakan sama-sama ya. Kerjakan dengan baik dan benar dan teliti. Ayo. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, silakan maju kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ayo, pada kelompok pertama. Dan kelompok 1 samping kanan saya Adit dan saya Amel, samping kiri saya Najah, Faiz, Sambi dan Hafiz. Ya, siapa yang membacakannya? Ayo, bacakan hasil diskusinya. Ada tanya, ada lupa. Inna akramakum. Ya. Ya. Bagaimana anak-anak? Bagus kan hasilnya? Bagus. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ayo yang kelompok 2 silakan maju. Presentasikan hasil karya kelompok kalian masing-masing. Kami dari kelompok 2. Saya bernama Raisa. Di samping saya Nicole, Dipa, Marlina, Isra. Ayo, silahkan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha faj'alna syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengampuni, Maha Pelindung. Ya, berikan tepuk tangan yang kuat. Yang kedua, silakan duduk. Ayo, selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ayo, Bu. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ulfa dan di samping kanan saya bernama Nurul, di samping kiri saya Alfa dan Kandar. Ya, ayo bacakan. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnahum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, ayo berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya, udah jenuh nampak ibu ini ya? Kalau sudah jenuh, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Kita buat dulu semangat yang semangatnya ya, harus kuat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah? Sudah semangat kembali? Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang pertama, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling mengenal. Dan yang ketiga, setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan lainnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah. Minggu depan kita akan mempelajari hadis tentang keragaman surah Al-Hujurat ya. Itulah pelajaran kita minggu yang akan datang. Silakan dibaca-baca di rumah sebelum kita memulai pembelajaran ya. Dan seterusnya karena sudah mulai istirahat, kita membacakan doa sesudah belajar. Yang ya kepada ketua kelas maju ke depan agar membacakan doa sesudah belajar. Sebelum kita karena pelajaran kita telah selesai, marilah kita membaca doa. Doa dimulai.
kepada tutup bukunya semua. Sudah? Ayo, kepada ketua kelas, siapkan. Siap! Gerak! Kepada Ibu Guru kita, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Selamat siang, Bu! Ya, silakan dulu. Ya, pakai tasnya masing-masing. Ya, dari sana duluan, dari sana. Jadi, Om Ringo. Dari sana, iya. Ayo.